kasih. Kesempatan ini saya akan bicara konfigurasi dual stack IP versi 4 dan IP versi 6. Seperti sudah diketahui, IP versi 6 itu sudah lama, itu sekitar 2000-an atau 1999 gitu, udah ada. Cuma kalau untuk di Indonesia, untuk infrastrukturnya masih belum menerapkan IP versi 6 karena mahal, untuk device-nya itu cukup mahal lah untuk membangun infrastrukturnya seperti ini. Apa sih IP versi 6? IP versi 6 adalah pendekan dari Internet Protocol versi 6. IP versi 6 adalah protokol next generation atau disebut itu, dan itu yang dirancang oleh IETP. Itu bisa dilihat nanti di link ini ya, nanti saya bisa di link saya bisa dilihat. Itu untuk mengganti IP yang sekarang, yaitu IP versi 4, karena isunya IP versi 4 itu akan segera habis. Untuk penulisan IP versi 4 di sini menggunakan notasi dot desimal, di mana nilai desimal dari 4 byte adalah dipisahkan dengan dot atau seperti ini. Misalkan kita ini masih ini ya, tulisannya ya, ini IP versi 4. IP versi 4 itu terdiri dari 32 bit. Nah, di dalam 32 bit itu terbagi 8, itu 4 oktet. Yang masing-masing 4 oktet itu ada 8 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini untuk IP versi 4. Dan ini di dalam 1 bit-bit ini ada isinya seperti 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Seperti itu. Ini untuk IP versi 4. Saya tidak membicarakan di sini, saya tidak membicarakan bagaimana subnetting untuk IP versi 4 dan subnetting versi 6, ya. Itu bisa dilihat sendiri, karena fokus saya di sini konfigurasi dual stack. Untuk IP versi 6, IP versi 6 itu ada 128 bit, artinya 2 pangkat 128 bit. Itu kira-kira sekitar berapa tuh? Bisa dihitung ya, panjang ya, atau 3,4 kali 10 pangkat 28 bit. Itu sekitar berapa miliar, Pak? Gasing, bisa gasing. Tanggung jawab dong. Seminggu menghilang, minggu lagi. Nah, juga. Kalau ini kan 4 oktet ya, 4 oktet disebutnya 4 oktet itu terdiri dari 8 bit. Sedangkan di IP versi 6 itu ada yang itu 8 oktet, terdiri dari 16 bit. Jadi, wah panjang banget tuh tulis 128. 16 sampai 8 oktet ini nih. Ini namanya 1 oktet. Kalau saya bilangnya 1 oktet ya. 1 oktet, 2 oktet, 3 oktet, 4 oktet. Oh, sama dengan byte ya, Pak? Berapa? Sama dengan byte. Iya, sama dengan byte betul. Atau blok lah. Sama dengan blok. Beda. Oh, Kalau byte kan satuan kapasitas bit. Kalau itu beda blok. Sama dengan blok. sama dengan byte. Kayak 192 titik kan. Kalau Misalnya. ini kan penulisannya gini ya, 192, 168, 0, misalkan 1 gitu. Yang disebut oktet yang mana? Disebut oktet ini, 1 blok ini oktet. Jadi satu ini Sebelum cuma titik. besarnya itu 8 bit gitunya. Panjangnya Jadi, apa? iya. 1 byte ya, panjangnya 1 Iya. byte. Bit Bu, bukan byte. Bit. Panjangnya 1 byte kan? Bit. bit. Satu bit lah. Ini satu bit. Kalau oktet 1 byte. Ya iya kan tadi 1 oktet 1 byte. Iya. Iya. Bit. Nah kalau di versi 6 8 oktet jadi panjang. 8 kali 8 4 ya. Iya. 8 kali ini aja. Ada 16. Ada 8. Oh, dia 16. Jadi ada 16 bit. Nah, misalnya Panjang nih, panjang.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi nggak 88 tapi Enggak, 16. yang 16. Nah, 16 ini penulisannya itu kalau IP versi 6 itu heksadesimal. Ya, campur jadinya. Heksadesimal campur dengan Desimal. Kalau ini desimal kan, seperti itu. Oke, seperti ini contohnya. Dan untuk prefix sendiri itu bisa dilihat di nanti di link ini, itu lebih spesifikasi kayak seperti misalkan prefix buat apnik, teman. Apnik ini /23, terus ISP itu 32, terus set ISP itu 48, untuk LAN Pencahayaannya. /64. Ya. Oke, bagus ya. Oke. Sama masih gelap. Kenapa? Saya ini paling gelap tadi ya. Itu terang nanti. Iya. Enggak, orangnya gelap enggak? Oh, jangan kasih yang itu nih Pak Jo di gelap. Pak ini gelap ya. Jadi orang-orang kegelapan. Sistem bilangannya Oke, sekarang iya. Sekarang dual stack. Apa sih dual stack? Dual stack adalah mekanisme implementasi yang mempersyaratkan dukungan terhadap IP versi 4 dan versi 6 di perangkat yang sama seperti ini. Betul, kalau lebih jabar lagi, wah panjang nih Bu. Karena untuk TOS Ubuntu itu ada yang namanya, kita harus ngecek dia dukung nggak dengan IP versi 6. Itu ada scriptnya untuk melihat. Alatnya maksudnya? Alatnya iya, kita melihat ada di DC Prom apa gitu, saya lupa ada di situ. Oke, itu. Nah, Biasanya ini alat mendukung nggak? kenapa? Biasanya alat-alat laptop begini. Untuk yang sekarang mendukung. Untuk yang OS Ubuntu sekarang tuh udah mendukung sih. Yang Windows juga. Kalau untuk XP itu harus diinstal. Oh, berarti. IP versi 6-nya. Oh, Itu apt apa tuh? Install IP versi 6 untuk XP ya. Kalau yang Vista, 7, 8 itu Udah bisa ya? Oke, sekarang penulisannya. Penulisan IP versi 6 untuk desktop, misalnya atau server, penambahan IP address. Bisa ada dua cara, bisa menggunakan IP atau config. If config seperti ini. Untuk IP seperti ini. /bin IP -6 address add IP addressnya. Wah, contohnya kayak berapa 2001 gitu, bla 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 bla, prefixnya 64. Kenapa kita menggunakan 64 prefixnya? Karena prefix 64 itu digunakan untuk LAN, untuk lokal biasa. Biasanya kita pakai 64. Gitu itu. Sama? Kenapa? Iya, itunya. Iya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Double colon itu. Ini Double colon maksudnya. Oh iya, saya paham. Ini kalau yang IP versi 4 itu dibatasi dengan dot. Kalau untuk IP versi 6 itu dengan kolon titik 2 seperti ini. Kolon. Iya, Kalau berarti ini cuma 6 ya? bukan 6, sebetulnya di titik 2 ini itu panjang betul sebetulnya isinya. Bisa kosong-kosong, Ibaratnya sama gitu. Jadi kosong, makanya jadi di Diringkas. jadi cuma ini aja. Dan ini artinya bisa kosong-kosong, kosong-kosong. Nah, itu bisa diringkas dengan dua Iya, kolom di itu. belakangnya 1. Kalau kosong bisa nggak dihitung, Iya, bisa dihitung. Gitu. Itu Kayak tapi sampai ada gitu. nol itu nggak apa-apa ditulis juga. Mana? karena di Yang antara ketiga itu dari depan nol kan? Ini. Oh, Yang di Oh iya, nggak apa-apa. Ditulis boleh, Boleh, nggak ditulis boleh. Ditulis boleh. nggak apa-apa. Oh iya. Seperti itu. Aneh ya. nanti deh dibahas lagi. Contoh. Biasanya. Tapi versi itu juga masih ini terlalu. Pak itu mana tulisannya APIL itu apa? Apnik. Apnik. Oh, Apnik itu region Asosiasi buat Asia Pasifik. Oh, Kurang sih aja, Bu. Asia Pasifik. Kurang sih aja Bu. Apik gitu lah. Itu apik gitu. Apa ya? Apnik. Apnik ini apnik. Apnik. Oke. Sama untuk if config juga seperti itu penambahannya. Cuma dia interface di awal kan. Nah, untuk
membuang IP address yang ada, kita bisa menggunakan dua juga, yaitu IP atau ipconfig. IP sama del, ada del pastinya. Oke. Config juga sama del. Semuanya. Oke, ada yang mau ditanya atau gimana? Atau lanjut? Lanjut dulu. Ya. Sekarang konfigurasi dual stack IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, pertama kita akan menggunakan kita akan konfigurasi interface-nya dulu ya. Kalau kita menggunakan konfigurasi interface seperti ini kan digunakan untuk sementara. Artinya kalau PC atau server di restart itu akan hilang, tidak tersimpan. Jadi ya udah hilang itu aja kita restart. Kalau kita konfigurasi di ininya, ini kan udah permanen. Saya juga belum tahu kenapa kalau saya pakai ini kan satu interface, itu saya harus pakai VLAN, pakai virtual. Karena saya juga belum tahu ya. Kalau dia pakai virtual Ethernet itu akan bisa. Tapi ketika dia hilang, virtualnya dihilangkan itu nggak bisa dual stack. Kecuali kalau posisi ini itu sudah masuk ke jaringan internet, itu sudah tidak bisa menggunakan ini lagi virtual interface seperti itu. Kalau sudah masuk internet itu nggak usah pakai virtual interface, itu udah jadi satu, jadi nggak auto ETH kosong, langsung ini aja interface ETH 0. Oke, lanjut. Ada yang mau tanyakan? Maksudnya apa? Makanya nanya gunanya Bu. Saya nggak ngerti. Maksudnya apa, Pak? Tadi kalau nggak terkoneksi ke internet, Betul. maksudnya gimana? Ini kabelnya tetap. Jadi konfigurasi dual stack ini versinya intranet, bukan internet. Kalau internet itu kan kita harus tunnel broker, kita harus daftarin IP public ke tunnel broker. Nah itu akan dapat nanti di sini ada penambahan lagi interface-nya. Nah kalau untuk ini kan dual stack interface yang buat LAN saja internet. Nah ini seperti ini. Terus tadi kata Bapak kalau nyambung ke internet itu yang mana yang mesti? Ini, yang ini. Auto itu. Yang ETH titik 2 ini kan virtual nih, namanya virtual interface kan. Itu dibuang. Kalau nyambung ke internet, iya. Kalau intranet ini pakai. Dicoba aja, saya pernah coba ketika ini dalam intranet ini dihilangkan, otomatis ini sama kan? Itu nggak bisa. Error interface. Karena kan satu interface dapat dua IP. Ditebengi nih Bang. Iya, harusnya bisa. Nggak bisa. Masing-masing interface itu satu IP. Jadi kalau misalkan mau dua IP dengan satu interface, kita harus buat satu lagi, yaitu virtual. Kecuali kita punya dua interface, yang satu IP 4, satu IP 6 bisa. Benar-benar Seperti bisa. itu. Tapi kalau yang saya coba kemarin di internet yang di jalan yang existing yang di Sina, itu saya konfigurasinya seperti ini. Artinya sebetulnya memang seharusnya satu interface itu satu IP ya. Tapi di OS ini di Ubuntu itu udah support dengan IP versi 6. Artinya dia bisa menambahkan IP versi 4 dan IP versi 6. Jadi tidak membutuhkan dua interface. Nggak otomatis nggak settingnya IP-nya otomatis DHCP. Apanya? Setting pas ketika nerima itu dari server itu yang diterima otomatis atau statik, kita setting sendiri. Oh, itu tergantung. Kalau kita pakai DHCP, DHCP itu pasti kalau internet ya kita butuh dua interface kan otomatis. Satu untuk luar, satu yang untuk LAN. Seperti itu. Enggak, ini karena ini dia kan tunnel ya. Kalau tunnel, jadi yang ini yang ada yang memang virtual, tunnel dibuat virtual. Betul. Jadi ada interface virtualnya gitu. Dia nggak bisa kepisah. Jadi misalnya yang fix yang mana? Yang IP versi 4. Karena dia tunnel, ya IP versi 6. Jadi dia harus berjalan di virtualnya. Gitu. Itu aja pengertiannya, dia tunnel dia. Kalau tunnel ya dia butuh
nggak perlu interface fisikal gitu. Kecuali nanti memang benar-benar diimplementasinya dapat dari ISP-nya itu benar-benar versi versi 6. 6 yang sama-sama interface real-nya baru kita pasang di interface. Ini siapa ditandalin ke siapa? IP versi 6-nya ditandalin ke Di versi 4 betul Oh, bebek. jadi nggak beneran 6 dong? Iya, kan namanya tunneling. Iya, Jadi interface tunnel. Fungsinya buat ini Bu, ibaratnya buat nyoba migrasi. kita. Migrasi persiapan antara nanti versi 4 diganti dengan IP versi 6. Oh iya, tadi saya pikiran bukan tunnel, saya pikir benar-benar Enggak, versi tunnel. Malah cuma pura-pura. Iya. Tunneling gitu Bu. Jadi kedepannya frontend-nya tetap versi 4. Wah iya berarti ya, depannya sih kayak perempuan. Kita balik lagi, ini kan konfigurasi intranet ya. Yo, Di yo. lokasinya aja ya. Oke, ini Ya. udah untuk Jadi cuma integrasinya. pembelajaran supaya bisa. Atau gini aja lah. Biar kalau ini kita langsung remote ke sini aja. Kemana? Server ini. Ibu bapak-bapak bisa coba itu ada SSID Dual Stack IP versi 4 ada versi 6. Itu bisa dicoba. Kalau Coba. Coba. Wah, yang lainnya nggak mau alat ya? ya dulu bisa ya. Ada bisa colok. Ya. Dual stack IP, connecting to dual stack. Itu dari mana ya? Dual stack. Dari mana bisa berdua ya? Tiga malah. Itu malah. Iya. Ini nih, lihat. Kalau mau lihat nih, ikutan lihat. Oh ya boleh lihat. Boleh lihat ini boleh. Coba saya ini kita masih ngadu di versi yang ada di sini. Iya. Belum ini. Link local. Ada 3 alamatnya Pak di ETH 1-nya ya. Beli 1 dapat 3 ya Pak? Lagi bonus hari ini. Oh ya, yang satu bayangan Bu. Sebetulnya ada. Luar biasa. Bisa nggak kalau dari device kayak gitu koneksi? Nggak bisa Bu. Apa itu? Device Oh, kayak gitu bisa nggak? Enggak, yang support versi Support aja. harusnya. Kalau Kalau belum OS-nya Bu, OS-nya. Bisa ada Android versi? Android bisa, ada versi Oh, Ya Android. Android. Kok nggak bisa? Tergantung OS-nya harus diinstal atau gimana. Coba aja sendiri. Performance-nya luar biasa. Wi-Fi. Oh, enggak ada. Versi 4 aja. Nggak ada yang ini support. Namanya harusnya apa? Sebenarnya di Dual stack. Dual stack. Untuk IP versi 4 dapat ya? Apanya? IP nya. Di situ dapat ya? Di sini dapat. Dapat kan? Dua-duanya dapat. 192, 168 ya. Ah. Coba baterainya di sana lagi. Bawah. Apaan? Itu apa? Biar Biar rasanya. ini aja. Nih, sama. Ini sama. Dan yang aja. Ini. dulu berarti kan biasa ya happy versi 4 ya. Iya. Sama. Tenang banget. Dicampur aja di sini. Kayak ini ya. Kayak ini udah dapet kan ya?
Udah dapat belum? Untuk IP versi 6 nya? Nggak support ya? Dari laptop ya. Coba dasarnya bisa. Nggak dapat. Enggak dari alat laptop. Laptop dapat. Laptop harus dapat. Nah seperti ini kan. Ini saya lihat dulu konfigurasinya ya. Buat saya remote ke servernya. Ya. Seharusnya Osborne. Wis. Ozzy Osbourne, coy. Oh. Ozzy Osbourne. Yang tunneling ini nggak kebaca. Tunneling. Oh tunneling itu buat itu. Iya, nggak kelihatan. Jadi yang ini. Ya emang nggak ada. Sifatnya Soalnya aja. buat itu buat yang internetnya. Kalau tunneling. Jadi yang penting kita bisa nyoba web-web yang pakai IP versi 6. Ada ya? Ada, Bu. Ya cuma biasanya bukan yang mereka. Namanya tetap domainnya, domain name-nya. Ah. Cuma di backend-nya IP-nya pakai IP versi 6. Intinya kita pengen nyoba koneksi dengan menggunakan IP versi 6. Kalau kita nggak pakai versi Enggak apa-apa. Cuma kan di sini lihat ke depannya kita coba implementasiin aja. Memang ke depannya kan IP versi 6 itu resource-nya lebih banyak, Bu. Gitu. Grafiknya lebih panjang gitu. Maksudnya lebih panjang dulu. Blok IP-nya lebih banyak. Iya, jadi Oh iya iya yang itu di-share. kan masalah dunianya. Iya, betul. Emang ini sih buat Masalah tujuannya. alam. Betul, Ke depannya. sama security-nya sih. Iya. Saya tertariknya sama security-nya. Lanjutkan, kalau Hah? Itu bapaknya lagi ngeliatin. Iya. Ini lagi di remote. Ini saya remote ini. Bohong banget ya. Bohong banget. Bener bu. Tuh. Oh iya. Iya. Ini kan cuma pilih doang Pak. Iya. Iya. Kabelnya mana? Iya. Pakai ini nih. Kita pakai SSID nih. Iya iya. Ya. Seperti ini. Terus lanjut. Kalau aplikasi itu mestinya semuanya secure. Ya. Nggak yang skill, Bu. Tapi memang kalau itu untuk IP versi 6 security-nya lebih bagus. Untuk mendapatkan DHCP-nya IP versi 6, kita menggunakan RADIC. RADIC itu panjangannya Router Advertising Diamond. Hah? Advertising ya. Advertising Diamond. Apa itu? Jadi dia semacam router yang secara otomatis memberikan iklan interface langsung broadcast. Oh. Jadi otomatis. Kenapa kalau untuk kalian pakai RADIC itu lebih stabil kalau pakai kalau apa? DHCP DHCP kayak DHCP server versi 6 itu kan bagus buat server-server yang konfigurasi IP-nya statik kan. Kalau ini nggak bisa, dia belum bisa. Jadi ini untuk coba-cobalan bagus. Istilahnya baru ya, advertising ya, bukan broadcast gitu. Nah ini interface yang keluarnya dan ini prefix-nya yang /64 tadi. Oke, ini yang udah biasa lah seperti masih tahu dan tidak ini. Ya nggak, ini pakai DHCP GSC server versi 4 ini contoh. Konfigurasi sini. Orang lagi apa di sana? Terus Pelan-pelan Pak, otak saya belum nyampe Pak. Bentar dulu lagi dibaca. Itu maksudnya. ini misi Ini IP versi 4. Oh ini masih versi 4? iya ini ya, buat dapetin request Oke, DHCP saya pikir servernya. udah versi 6 betul ya? Oh itu versi 6 ini bu. Iya iya. Nah, nanti kalau udah selesai dirasa seperti ini. Kita balik lagi deh. Itu buat DCP-nya Pak Uji ya? Hah? Tadi buat DCP-nya ya? RADC ya? Iya, seperti ini. Next. Nah, ini kan konfigurasinya yang lalu tadi. Prefix IP-nya. Nanti kalau udah Tanya selesai, Pak, ya. itu kan tadi blok IP-nya harusnya ada 8 kan? Ke belakang. Dan 1, 2, 3, 4 itu kan yang diisi cuma 4. Apakah yang seterusnya terisi otomatis atau nanti hasilnya itu gimana yang belakang? Iya, gini, ini /64 itu kan buat run.
sisanya dari 8 blok itu nggak dipakai. Nah, ya kan? Yang 16 kali 8 blok itu kan nggak dipakai, karena kita pakainya slash 64 kan. Seperti itu. Kalau kita nulis, ini dipersingkat sebenarnya dari yang setahu saya dari 16 ini dibagi jadi 44. 4 ini, 4 ini, 4 ini, nah 4 ini. Jadi hasilnya 4 ini mewakili 2001 ini. Oktet itu. Iya. Nah, saya juga belum tahu ini dipanggilnya apa. Itu oktet Pak. Kalau Oktet, dengan ya, jadi- istilah sistem bilangan itu oktet. Ya, mungkin Kalau iya. panjangnya Jadi 16 bit ini 44. Nah, kayak ini misalkan mewakili 2. Ini 4 ini kosong. Ini kosong dan ini 1. Oh, kalau 10 bagian 8 nah, hexa. Jadi kalau kita nulis 7 Banyak. banyak banget. oke. Jadi misalnya itu Gitu. Oke. Setelah konfigurasi ini kita restart. Nah. Nah, kan seperti ini. Kalau di restart, stopping lagi, start lagi. Jadi nanti akan dapat seperti itu. Di situ yang usulnya. Iya. Sama ini. Oke, kita balik lagi. Nah, ini yang untuk interface konfigurasi interface yang lain permintaan edit server ya. Ini yang kalau yang edit versi 4, versi 6 itu yang tadi tadi yang versi itu yang itu ini. Yang ini. Kalau yang tadi. Nah, ini di forward itu ya buat ngelepas epic versi 4 dan versi 6 nya. oh, harus ya. Nah, Ya kan di tunnel dia. nah ini hasilnya. Makanya dia kalau yang forwarding itu Pak, dia nerima request diterusin. Iya, Kalau hanya di HCP aja karena dia yang ngasih itu nggak perlu pun nggak masalah. betul. Sebenarnya itu nggak perlu karena udah ini buat sebenarnya buat yang internet. Yang Buat forwarding rootnya, gitu. root Buat ke yang atas, internet. bukan root ke LAN. Oh, iya. Bukan. Ini sebagai server kan? Iya. Tapi dia ngambil tunneling yang versi 4 dari atasnya. Betul. Sebentar dulu Pak, jangan tiba dulu. Ini jadi campur-campur ya Pak. Default gateway-nya tuh ada yang ID versi 6, ada yang ID versi 4-nya. Ya Pak? Iya, iya. Kenapa ya? Saya juga belum perdalam ini. Kenapa dia bisa? Karena saya juga belum mengisi gateway-nya yang versi 6 ini. Jadi dia seolah kayak practice-nya dari yang ini nih, lokal ini nih. Link lokal yang ada di IP laptop ini. Seperti itu. Kayaknya dia ngambil gateway-nya itu dari ini. Jadi ke bukannya IP versi 6 yang existing. Oh Pak, kenapa Pak? Kenapa yang mana? Gateway-nya tuh Pak. Ini. Dia dapat dari mana? Ini kan link lokal sebenarnya ada Oh, itu di lokal itu. Di lokal ada versi 6. ada 4 kalau nggak Jadi salah. ini bro, untuk di aplikasi 6 ada yang lokal itu ibaratnya dari si servernya, server dia ngeluarin sendiri. Jadi kalau di sini ada pembagiannya memang ada unique cache, Nah. terus apalah. seperti ini Bu. Nah, link lokal setiap interface, jadi interface itu akan mengeluarkan ini. Dia bukan nggak maksud untuk koneksi, nah hanya berlaku untuk non global IP. Jadi hanya untuk otomatis di set oleh tiap komputer, tiap interface dia pasti ada link lokal itu. Kayak lu, kayak. Ya seperti itu, Ya, kayak gitu. Itu terus kalau gateway-nya dari mana? Gateway ya. Itu terdapat dua kan? Dari mana? Ini 12 ini kan dari ini. Plus 12. Sama itu. Dari Itu kan link lokal. link lokal. Oh, link lokal sama interface. Jadi default gateway. Itu gateway. Iya, tapi kan itu bukan buat untuk bukan global IP, bukan global buat koneksi internet, untuk ngetes di lokal, ibaratnya interface aja, lokal dirinya sendiri si interface-nya itu. Jadi setiap
interface yang normal, dia harusnya mengeluarkan itu juga untuk menandakan dia memang pin lokalnya ada gitu. Nah kalau untuk yang IP versi 6 tuh yang untuk Mungkin temporary IP versi 6 itu dia yang Nah tadi yang sebenarnya mulai nanya ini sih karena gateway-nya itu saya dapat, jadi gateway-nya juga harus ada dua gitu ya, sebenarnya harus ada yang versi 6, ada yang versi Oh, 6. Nah ini loh, dia kan ini nih ada dua kan. Nah, ini edit versi 6 yang XC saya tulis scope-nya. Nah ini edit versi 6 yang global, lokal, kalau IP 80 itu lokal. yang dari sini Interface-nya si server itu tuh. interface NIC langkat gitu dia, itu dia. Jadi kalau diaktifin itu akan pasti muncul itu lokal. Jadi nggak usah kaget, oh ini lokal apa itu, ini lokal ya itu dia kayak semua test loopback-nya dia gitu. Kalau di saya ini ada scope globalnya dapat 2 nih Pak. Dua. Heeh. Nah itu yang IP. Nah kalau ini kan ini ya. Ini loh, apa ini ya? Yang ini kan? Ini IP existing. Temporary ini yang temporary. Boleh juga temporary juga ya. Nah, Bedanya apa ya Pak? Temporary itu untuk apa ya? saya juga belum tahu kalau untuk temporary-nya. Setelah Itu apa Pak? Temporary ya mungkin buat memastikan kali ya. itu berubah-ubah terus sih. Yang biasanya yang ada itu link lokal, link vokal, terus global address bener itu yang biasa dipakai buat address. IP public. Jadi kalau untuk IP versi 6 itu sebenarnya nggak ada yang namanya LAN. Jadi dia akan meredus NAT. Sama ini kan kita kalau IP public dapat ISP kan dijatain karena IP versi 4 itu sangat sedikit. Jadi kita pakai NAT atau pada jadi translation gitu kan. Nah kalau untuk IP versi 6 ini dia akan public semua. Kita bisa nge-remote, nggak perlu NAT, terus nggak ada broadcast. Dia nggak ada IP broadcast gitu. Jadi untuk apa? Address-address yang adanya itu memang dijatain nanti dari yang itu yang dari /64 itu buat residential. Jadi sebenarnya nanti untuk subnettingnya sendiri itu nggak langsung dikasih sekian /64 per user, agak tetap dilihat kebutuhannya dia berapa karyawannya 500 ya paling dikasih 1000 atau berapa di subnetting lagi kayak gitu. Terus dia akan sebenarnya yang tadi semua perangkat pun sudah kompatibel dengan IP versi 6. Itu dia perangkat baik itu perangkat secara klien maupun secara itu juga udah kompatibel. Cuman di sini ISP itu ataupun NAP-nya itu lebih ke arah routing DP atau routing dinamik. Karena prefixnya di sini prefixnya cukup besar, dia membutuhkan memori yang cukup. Jadi kalau untuk di jaringan yang memakan memori itu routing table-nya, routing table. Kalau untuk firewall filter itu paling cuma nggak terlalu banyak makan memori, yang memang perlu kinerja banyaknya itu dia di routing table-nya itu. Saya masih bingung, kenapa saya punya temporary? Untuk apa saya punya temporary? Saya punya temporary untuk apa? Kalau jadi saya satu alat malah jadi ngabisin alamat saya. Karena saya punya IP versi SIG address saya punya, temporary IP versi SIG address saya punya. Jadi kalau saya mau punya temporary kan berarti orang lain nggak bisa pakai alamat itu. Bahasa saya ngabisin. Kan prinsipnya saya mau pakai IP versi 6 karena 4 itu mau habis alamatnya. Iya. Tapi sekarang saya pakai 6, cuma setiap device harusnya 1, pakainya 2. Ya saya juga ngabisin kok. Kalau dari temporary ini sebenarnya ini mungkin cuma temporary dia aja. Karena kalau di ping ini dia nggak bisa. Oh, jadi nggak kepake? Nggak kepake. Kita coba ping di dia nggak bisa pakai. Nggak bisa Jadi itu ping. apa ya? Ya udahlah kita lanjut. Iya, saya juga belum tahu. Iya, boleh. Jadi kalau kita pingin ini itu bisa. Tapi kalau kita pingin ini nggak bisa. Karena buat cuma temporary aja. Iya, tapi temporary-nya berapa detik gitu sampai nggak bisa di-ping? Nah, saya juga belum tahu tuh. Buat harus penelitian juga ya. Kalau yang link lokal itu ibarat bootback kan ya. Iya. Oke. Iya Pak, tadi. Iya. Ya kan tadi gue Itu berapa itu ya yang Tapi kan jadinya bingung tadi kan saya gateway. Mungkin kayak loopback, kayak
Mungkin temporary server yang ininya Pak Oji ya? Bukan. Itu kayaknya beda juga dengan IP yang dapat dari tunnel brokernya sih. Coba kita tes nih ya. Kita tes Boleh. pin yang ini, yang temporary. Kita kan punya nih. Ini kan ya? Di pinggir pinggir juga. Nah, ini kan yang temporary nih. Nih, Iya. ini yang existing. Kita tes pinnya dia. Yang temporary. Nggak usah di copy aja. Wes. Capek-capek amat. Wes. Iya, saya lupa lu caranya kayak gitu di Windows tuh. Biasa. Hidup udah susah disusahin. Ini bisa. Seharusnya nggak bisa. Ya coba foto. Capek bro. 2001 tidak berapa Itu kan lokalnya dia kayaknya sih. Dari putih. Wes. Penggemar putih. Kalau dari putih mau pilih susah juga. Dari ini kan interface-nya Windows. Oh, dari Windows ya. Ya. Kalau dari putih gini nih. Cobain Pak. Oke. Jadi temporary ini bisa kan mungkin? Nah, ini. Kalau di server ada temporary gak Ji? Di server nggak ada. Ya kayaknya sih interface Dia cuma scooping doang. Oh, jadi makanya di pingnya di Oh, nggak ada kan? ya. Di servernya kan di servernya nggak ada dia. Kalau ini ya saya. Jadi interface Tadi ngepinnya dari Bisa. Bisa, bisa Pak. Bisa. Buka pinnya tadi buka pin 6 Pak. Iya kalau di server pakai ping 6. Iya, bisa toh? Bisa. Iya. Yang ke temporary bisa toh? Nah udah kita pending, kita simpan itu pertanyaan temporary kenapa ya? Lanjut aja. Bukan penelitian langsung. Di googling saja Di nanti. googling saja ya. Nanti saja. Nah, Oke. saya sip. Nah, ini juga kan Wah, tulisannya kayak tes mata ini. Aduh. ini kecilin. Ini tes yang ini aja sih. Di sebelah ini nggak bisa. Udah. Agak digeser. Oke, ini contohnya ada. Ini contoh yang tadi. Hah? Udah. Amin. Nah, itu sebelumnya. Ini Udah selesai. Oke. Demo Pak. Demo apa? Demo alat. Ini tadi saya demo kok. Demo mulai dari nyolokin. Iya, Ini kan saya ribut server ya. Iya, mulai saya dari nggak ada gitu dual stack. Terus pengaruhnya apa sih dual stack ini? Dual stack. Kalau saya pikir sih dual pengaruhnya itu ya dia kan buat ini apa? Buat persiapan antara versi 4 ke versi 6. Jadi kalau nanti semuanya sudah 6 nggak pakai. Iya, karena kan IP versi 4 itu sudah mau habis. IP public IP-nya Tidak, maksudnya nggak akan terpakai atau selama ini kita memang akan selalu ada dual stack ya untuk yang 4 semuanya mau migrasi atau enggak sih sebenarnya? rencana kedepannya itu Bu, itu kan memang disiapkan IP versi 6 itu karena IP versi 4 itu udah mau habis IP-nya, jadi makanya dipersiapin IP versi 6. Jadi nanti kenapa ada dual stack? Jadi sebelum betul-betul existing ke IP versi 6 dia harus belajar dulu migrasi ke IP versi 4 dan versi 6. Jadi pengenalan lah. Jadi jangan pas kaget pas itu langsung kaget ke versi 6 nya kaget. Jadi tadi konsepnya itu nggak ada NAT ya Pak Anjo ya? Nggak ada. Semuanya Nggak ada, semua public. Klien pun, Iya. user pun dapat Iya, IP public public, gitu kan? iya. Bisa langsung loh. Iya. Iya makanya memang harus usernya juga pakai versi 6 kan? Itu lebih murah kalau semuanya dapat public kan sekarang Iya, kalau kita betul. dapat public bayar. Iya, makanya kan IP versi 4 sekarang karena ibarat jual barang Mbak Bu, semakin barangnya dikit semakin mahal. Iya. Ibarat gitu kan. Oh, Gitu. jadi kalian Permintaan banyak nih, cuma barang dikit. Iya. Kan? Jadi kan harus Kalau nanti harganya lebih murah. lebih gitu ya. murah gitu. Cuman infrastruktur ke IP versi 6 nya itu masih mahal. Yang mahal apanya sih Pak alatnya biasanya? Ya pertama diganti apa aja? Perangkatnya kan belum ada yang support dengan IP versi kayak ini. Kalau support sih support, jadi begini maksudnya. Ji. Kayaknya Teteling belum support yang sangat ini juga. Itu belum support. Belum. Terus ini dipakai sekarang nggak apa? Itu buat ininya IP versi 4 aja.
Jadi sebenarnya kalau untuk IP versi 6 itu lebih ke arah ini si penyelenggara jaringan Bu, kayak ISP, kayak NAP. Nah itu mereka mau gak untuk implementasi IP versi 6 gitu. Kalau di sisi user perangkat-perangkat yang udah ada sebenarnya udah support, baik itu secara OS, perangkat, interface sekarang udah IP versi 6. Kenapa tadi saya bilang ketika kita si ISP atau NAP-nya itu mengimplementasikan IP versi 6, mereka hitungin lagi, ibaratnya kan mereka kan penyelenggara jaringan, untung ruginya. Kalau saya implementasi seperti ini, saya harus ngeluarin cost lebih. Cost lebihnya apa? Ya cost lebihnya itu perangkat, nah perangkat satu lagi. Jadi ketika mereka ibaratnya mereka akan bikin perangkat satu lagi. Jadi ketika nanti ada gangguan trouble, dia balik lagi bisa. Jadi mesti dicoba ke situ. Terus dua, mereka hitung-hitungannya gini, ini IP versi 6. Mereka didatakan setiap NAP di ISP itu dikasih prefix yang besar pastinya, karena di versi 6 itu blok prefixnya sangat besar. Nah, karena blok prefixnya sangat besar, itu kemungkinan butuh resource memori yang cukup besar, gitu aja. Jadi lebih ke arah ISP atau NAP-nya aja untuk implementasi seperti itu. Kalau yang di kita yang bisa kita coba ya, paling kita mencoba IP versi 6 yaitu dia dengan tunnel broker. Tunnel broker ada penyedia jasa untuk tunnel IP versi 6 gitu. Tunnel broker itu apa? Tunnel broker Bu, jadi broker cuma penyedia untuk layanan untuk IP versi 6. Kita dari ISP nggak dapet nih IP versi 6, tapi cuma kita pengen nyoba IP versi 6 terus kita coba ya itu dia dengan tunnel kayak gini. Untuk itu semacam kayak coba Hurricane elektrik itu dia penyedia jasa tunnel broker kayak Hurricane. Nah di situ bahasa saya Hurricane. Tunnel broker itu jadi kitanya di sininya kita request ke tunnel broker. Yang kita request apa Pak? Kita request IP versi 6 untuk sebagai gateway versi 6-nya itu yang kita pakai kayak gitu. Nah, di dalam requestnya itu kita akan ngasih tahu nih IP pabrik kita yang akan kita tunnel gitu. Jadi mapping, tetap mapping. Nih IP pabrik saya minta IP versi 6 untuk kita coba. Ya udah, nanti didaftarin di situ. Dapat dari dia. Contohnya seperti ini Bu. Nah ini dia. Ini isinya seperti ini. Mana Nah, ini IP pabrik yang punya kita dapat dari si Hurricane yang ini. Hurricane elektrik untuk Oh, daftar di sini. jadi nanti kita kalau kasih tahu orang yang kita kasih tahu IP versi 6-nya gitu. Iya. Padahal Kita pengen nyoba aja Bu. Pengen nyoba supaya IP versi 6 kan tunnel Bu. Kalau tunnel itu intinya kita tetap jalannya itu IP versi 4 dari ISP karena kan dari ISP kagak nyediain IP versi 6. Nah, supaya bisa dapat lewat keluar ke internet IP versi 6-nya kita tunnel ditembengin dengan IP versi 4 yang ada. Nah, yang kita daftarin IP versi 4. Jadi kita sebenarnya sebagai klien dari servernya si Hurricane, penyedia jasa ini, penyedia jasa itu aja. jadi nanti dia ngasih ke kita info alamat IP versi 6-nya Bapak. Iya. Gitu aja. Nah, IP versi 6 yang dikasih sama dia, kita masukin ke router kita kasih dia HCP ke belakangnya pakai radit itu. Jadi jualannya kayak gini. Gratis sih Bu itu, Hurricane kalau gratis itu. Dia nyediain jasa apa? Jadi topologinya seperti ini nanti. Nah, topologinya seperti ini. Nah, ini kan, ini tunnel broker server. Si Hurricane contohnya. Nah, sini kita posisinya di sini. Nah, dua stacknya kita di sini. Nah, sebenarnya IP kesininya